Baik, saudara, sekalian, untuk versi video ini dimaksudkan memang sebagai proses pembelajaran supaya memudahkan saudara-saudara untuk belajar, eh, khususnya dalam era eh, pandemi ini yang kita sering menggunakan daring ya. Jadi kuliah tetap kita lakukan dengan daring, tapi rekaman video ini nanti supaya memudahkan saudara mempelajari mata kuliah Aljabar 1 ya. Dan pada pembahasan yang pertama ini mengenai Aljabar 1, pembahasan di sini dikhususkan untuk praktiknya ya, secara praktis kita menggunakan bantuan software yang kita gunakan yaitu Sagemat ya. Nah, di sini Sagemat yang digunakan ya, yang khususnya saya menggunakan Sagemat versi 92. Dan saudara bisa juga sebenarnya download di website resminya, atau juga kalau memang server di jurusan Matematika ITS itu bisa online ya, itu kemungkinan juga bisa kita gunakan ya dalam hal ini. Oke, soal ini kita langsung ya, kita klik. Nah, saya di sini sudah menginstal Sagemat ya. Saya klik ini Sagemat ya. Oke, jadi Sagemat mengapa digunakan ya? Sagemat ini suatu alat yang sangat powerful ya, khususnya dalam pembelajaran matematik ya. Yaitu dia mampu untuk suatu komputasi simbolik dan juga numerik ya. Nah, di sini kita manfaatkan komputasi simbolik atau numerik itu dalam proses belajar mengajar untuk mata kuliah Aljabar 1, yaitu materinya itu adalah tentang grup. Yang pertama yang kita bahas itu yang berkaitan dengan apa yang dinamakan suatu relasi ya. Oke, bisa saya klik ini materi ini. Oke, di sini kita lihat nanti beberapa hal uraian di sini ya, relasi ekuivalen, partisi, kongruensi, dan fungsi, sampai nanti yang terakhir beberapa hal yang berkaitan dengan grup, yaitu tentang homomorfisme grup ya. Nah, nanti detailnya ini kan tentunya kita jelaskan pada saat kita kuliah ya. Yaitu melalui My Classroom ya. Oke, kita lihat di sini ya, yang saya katakan ya. Oke, beberapa hal memang ini sangat penting ya, nanti yang akan kita bahas yang berkaitan dengan pembahasan utama tentang grup. Namun sebelum kita ke materi intinya, yaitu tentang grup pada Aljabar 1 itu, beberapa hal ini memang harus kita butuhkan. Pertama, pengertian relasi, lalu ini satu hal yang nanti sangat penting juga, pengetahuan saudara tentang bilangan bulat ya. Bagaimana kita perilaku bilangan bulat itu kalau kita gunakan operasi tambah kali, kelihatannya gampang ya, kita menambah mengali. Tapi struktur dari apa yang kita pelajari itu sangat penting, karena itu bilangan bulat itu satu inspirasi dari dari himpunan bilangan yang lain, atau secara abstrak kita namakan himpunan itu adalah grup. Dan juga mengenai relasinya, ini nanti sesuatu hal yang sangat penting, itu berkaitan dengan apa yang namanya relasi ekuivalen. Ini juga satu kelas
yaitu yang merupakan berkaitan dengan pembagian, ini relasi ekivalen. Kongruensi itu nanti berkaitan dengan contoh konkretnya itu bilangan bulat modulo. Ya. Oke, itu kita coba lihat aja langsungnya pada relasi. Ya. Oke, kalau kita lihat ini akan secara cepat ya Kak. Kita bahas karena nanti lebih tepatnya kita akan menggunakan apa Saga. Jadi pada dasarnya suatu relasi itu adalah apa pasangan terurut ya. Kita tulis A, B. A anggota himpunan A, B anggota himpunan B. Ini masing-masing A dan B itu bukan himpunan kosong. Sehingga kalau kita mempunyai dua pasangan terurut ya, yang dimaksudkan terurut itu urutan A dan B ini tidak bisa kita bolak-balik. Jadi saudara bisa apa bayangkan dalam hal ini kalau itu suatu koordinat katakanlah titik ya 1,2 itu saudara tidak bisa balik menjadi apa 2,1. Nah, ini suatu hal apa yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Oke, saya juga apa coba gunakan apa media apa penulisan ya. Supaya saya bisa menulis. Oke, kita pindah di sini. Jadi yang dimaksud katakanlah ini tadi pasang terurut A, B, saya apa? Yaitu kita katakanlah mempunyai 1,2. Ini tentunya tidak sama dengan apa? 2,1. Nah, ini yang dimaksud apa? Urutan penting ini A, yang di sini B. Nah, sedangkan di sini B ini adalah A. Jadi itu mengapa dinamakan apa pasangan terurut ya. Urutan itu tidak boleh dibolak-balik ya. Yang pertama dan yang kedua ini. Oke, di mana secara umum A itu anggota A besar, B itu anggota B besar. Dua himpunan itu belum tentu sama ya. Dan memang tidak harus sama dalam hal ini. Oke, sehingga dalam hal ini kalau kita paksakan dua urutan A, B dan C, D ini sama, ini harus masing-masing yang urutan pertama A dan C itu harus sama. Urutan yang kedua yaitu B dan D itu harus sama. Sehingga kalau himpunan A dan B itu sama, maka pasangan terurut dari A, B tidak sama dengan himpunan apa A, B. Jadi kalau ini notasi himpunan, jadi kalau kita mau punya notasi himpunan, dua himpunan itu sama, itu menulisnya itu semacam kita nggak harus urut. Jadi kalau kita mempunyai dua himpunan apa 1,2 ini sama dengan apa himpunan apa 2,1. Jadi dua himpunan sama itu apa yang ada di himpunan A ini ya satu ada juga di sini satu anggota B. Nah di sini dua ini ya dua anggota A, di sini ada dua juga anggota B. Oke. Jadi beberapa hal dalam hal ini kita apa telah ketahui secara umum. Jadi kita lihat di sini pasangan terurut itu jadi secara apa formalnya kita berikan ya kalau kita mempunyai A himpunan A dan B maka ini hasil kali dari A dan B itu kita tulis ya seperti biasa kita ingin baca A kali B himpunan A kali B diberikan oleh apa yang dimaksud yaitu himpunan pasangan terurut
dari A, B, di mana A anggota A, B anggota B. Itu yang dimaksud apa? A kali B. Jadi saya kira konteksnya ini jelas ya. Dan tentunya kalau A dan B itu sama, A kali B itu secara umum kita bisa tulis A pangkat 2. Sehingga nanti kalau ada N himpunan, ya ada N pasangan urutan, ya. A1, A2 sampai AN, dan seterusnya. Jadi kalau dia sama, B1 urutan sampai BN, maka A1 sama dengan B1, A2, dan seterusnya yang terakhir AN. Oke, ini konteks ini saya kira jelas ya. Oke. Lalu yang namanya apa? Banyaknya anggota, yaitu atau kardinalitas. Ya. Itu dengan notasi seperti harga mutlak ini dari himpunan. Dan tentunya saudara ingat ya kalau tanda ini kalau kita kenakan bilangan itu beda ya. Seperti ini. Ini adalah apa? Harga mutlak minus 5 itu 5 ya, kita tahu. Tetapi kalau himpunan ya, himpunan yang anggotanya itu minus 5, kita beri tanda kurung harga mutlak ini, itu yang dimaksud kardinalitasnya atau banyaknya elemen daripada himpunan yang anggotanya minus 5. Ya, tentunya banyaknya 1, yaitu minus 5. Dalam hal ini berarti kardinalitasnya 1. Oke, notasi apa berkaitan dengan apa gabungan ya. Ini hal yang fundamental, itu lebih detailnya nanti kita bisa apa lihat di dalam apa kuliah ya. Kita apa bisa skip ini ya, irisan itu kalau kita lihat di sini A gabungan apa B, tentunya ini himpunan semestanya O ya, yaitu himpunan yang hasilnya adalah elemen-elemen di A atau elemen-elemen di B, itu digabung. Irisan itu berarti yaitu hasilnya adalah himpunan yang elemen-elemennya di A dan elemen-elemennya di B, yaitu yang tanda merah ini. Jadi merah ini berarti apa? Elemen-elemen yang berada di A sekaligus berada di B. Ini juga kalau dua himpunan itu kita kurangi ya. Kita bisa lihat artinya apa? Ya, A dikurangi B itu adalah elemen-elemen yang berada di A tetapi bukan berada di B. Secara diagram itu ya. Komplement, kita bisa lihat apa yang di luar A tentunya ya. Relatif terhadap dalam hal ini adalah apa? Universalnya atau himpunan semestanya. Notasi komplement itu biasanya kita tulis apa? A pangkat C itu maksudnya A komplement A. Jadi kalau A dikomplement lagi A itu kembali lagi ke A. Dan ini beberapa sifat ini ya. Oke. Lalu ini kalau kita lihat apa? Beda simetrik ya. Kalau tadi kita mengurangi, apa yang dimaksud beda simetrik? Yaitu kita notasikan dengan apa? A segitiga B, ini kita baca apa? A beda simetrik B, ya. Yaitu apa? A di irisan B komplement digabung dengan A komplement irisan B. Jadi ini artinya apa? X-nya anggota A irisan B komplement atau X anggota A komplement irisan B. Jadi secara diagram kita bisa lihat di sini. Jadi beda simetrik AB itu adalah apa? Yang kuning ini ya. Jadi yang ini adalah yang sebelah kanan ini elemen-elemen di A yang tidak berada di B ya. Komplemennya ini. Digabung ya, digabung yang kanan ini elemen-elemen di B tetapi yang tidak berada di A dan ini. A komplement itu kan bukan di A ini. Oke. Saya kira ini kita bisa detailkan di dalam kuliah nanti ya.
Ini juga apa beberapa hal sifat-sifat ini kita bisa berikan apa secara detail. Nah, ini yang penting yaitu relasi. Yaitu relasi antara A dan B kita tuliskan sebagai R. Itu merupakan apa? Himpunan bagian daripada apa? A kali B. Nah, kita ingat tadi A kali B itu merupakan himpunan terurut, pasangan terurut A, B. A kecilnya anggota A besar, B-nya anggota. Himpunan bagiannya R. Itu dinamakan relasi. Kelihatannya ini sepele ya. Hanya sekedar himpunan bagian yang itu. Tapi konsep ini sangat-sangat penting. Ya, yang berkaitan dengan apa? Dengan sesuatu yang kita namakan apa? Relasi. Dan kita tulis dalam hal ini ya. A, B, A kecil, B kecil anggota R. Kita tahu karena R-nya itu tadi himpunan bagian daripada A kali B ini, dan kita tahu A kali B ini merupakan himpunan pasangan terurut daripada A kecil, B kecil. Artinya isinya pasti juga himpunan terurut A, B, tetapi yang dibatasi pada R. Yaitu sebagai himpunan bagian, tidak seluruh hasil daripada urutan daripada A kali B. Ini dibaca ya sebagai A ya, berelasi dengan B dengan relasi R tentunya. Nah, kita menulisnya seperti ini. Ini sangat penting sekali ya. Mengapa kalau kita menulis A berelasi dengan B berdasarkan R, itu nulisnya ini. Itu memudahkan kalau kita tahu daripada kita melihat ini kan pasangan terurut A, B berada di R. Ini kan kurang terlihat ya. Tapi kalau kita maknai bahwasanya ini artinya bahwasanya A berelasi dengan B. Bagaimana berelasi dengan A berelasi dengan B berdasarkan R ini sehingga pasangan terurut ini terletak di R. Itu konteksnya akan terlihat. Oke, contohnya di sini. Kalau kita lihat dalam hal ini A kali A ya. Ini tentunya himpunan ini kalau kita mempunyai A itu banyaknya 2 ya. Jadi kalau ya kita tulis saja lah ya. Nanti kalau A banyaknya elemen itu adalah apa? 2, 1,2 katakanlah ya himpunannya ini. Berarti ini nanti A cross A atau A kali A ini ada sebanyak berapa? 4 pasti ya. Yaitu 1,1 lalu apa? 1,2 lalu 2,1 lalu apa? 2,2. Nah, ini adalah apa? Pasangan terurut dari A kali A. Tetapi R-nya itu adalah juga pasangan terurut dari A kali A. Tapi dalam hal ini yang diambil kalau kita lihat konteks anggota daripada R itu yang sama. A di sini dengan apa urutan yang berikutnya A itu harus sama. Jadi dalam hal ini R itu pada contoh itu adalah pasti ini yaitu isinya hanya yang sama yaitu 1 dengan 1 yaitu apa 2 dengan 2. Nah, ini pasti himpunan bagian daripada A kali A. Itu yang dinamakan relasi. Jadi kapan pasangan berurutan daripada A yang banyaknya 4 tadi itu berelasi terhadap R? Kalau apa? Pasangan yang pertama dan yang kedua itu harus sama. Nilai kalau di sini 1 ya di sini harus 1. Nggak boleh seperti 1,2 ini. Ini tidak terletak di R. Itu juga kalau di sini 2, yang 2 di sini tidak boleh. Yang selain apa 2, kalau kita isi 1 itu tidak sama. Jadi
dalam hal ini terlihat makna berrelasi ya. Jadi A berrelasi dengan B kalau A dan B di sini sama. Dan ini tentunya himpunan bagian daripada ini. Jadi saya kira apa, satu hal apa yang masih bisa kita pahami apa. Tujuan kita bukan dengan ini. Nanti kuliah itu kan kita apa lebih detail kan. Hanya sekedar nanti apa, saudara bisa melihatnya apa dalam rekaman videonya. Oke. Oke, saya kira ini juga kita bisa lihat lah. Nah, ini tujuan apa saya ya dalam hal ini. Bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita ketahui itu dengan Saga ya. Jadi di sini pada sel ini namanya sel Saga ya. Ini inputnya. Ini tanda pagar itu adalah tanda untuk catatan saja. Ini tidak dieksekusi. Jadi ini seperti catatan mau membuat himpunan A dan B di dalam Saga itu bagaimana sih? Yaitu katakanlah himpunan yang pertama kita namakan A ya. Nah, perintahnya kalau membuat himpunan itu set. Tulis saja ini set. Lalu kurung tutup. Lalu apa yang mau dihimpun? Yaitu apa? 1,2. Lalu B-nya katakanlah apa? Himpunan 1, 2, 3. Oke, ini perintah mau kita mencetak melihat hasilnya A itu benar nggak? Himpunan 1, 2, sedangkan B-nya himpunan nanti 1, 2, 3. Oke, setelah saudara mengetik ini, lalu ketik di sini run. Nah, ini hasilnya. Jadi, oke kita hapus saja dulu ya outputnya ya, clear output ya, saudara biar tahu nanti. Nah, ini semuanya output dari apa yang kita inputkan itu tidak keluar ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, tadi mana? Nah, ini kita tadi sudah jelaskan ya. Setelah saudara mengetik ini, ya, lalu untuk merunning itu di sini apa? Klik run. Nah, ini keluar A sama dengan himpunan 1, 2. Jadi ini perintahnya. Jadi A yang di sini itu hasil daripada ini ya, kita ketik. Ini string namanya ya. Lalu A, A-nya itu kita sudah definisikan sebagai set dari apa? Ini namanya adalah list ya, 1,2. Ditampilkan tentunya karena kita berikan perintah set, tampilannya adalah himpunan B, begitu juga. Oke, kita lihat bagaimana kalau kita menggabungkan ya, dan kita membuat apa? Membuat irisannya. Mudah saja ya, katakan hasil gabungannya itu adalah apa? C. Yaitu A, perintahnya titik, lalu union, kurung buka, yaitu isikan B kurung tutup. Itu maksudnya nanti A gabungan B itu kita namakan C. Tadi kita sudah definisikan himpunan A-nya ini. Himpunan B-nya ini. Begitu juga kalau apa? Hasil irisannya A intersection ya, perintahnya ini kurung buka B kurung tutup ini. Katakan hasilnya nanti dinamakan D. Lalu akan kita cetak ya. Tulis stringnya C, C-nya itu nanti sama dengan C ini. Padahal C kita sudah definisikan sebagai union. Nah, lalu tuliskan sebagai string di sini. Ingat string itu harus apa? Selalu diawali dengan apa? Tanda kutip ini. Diakhiri dengan tanda kutip. Adalah gabungan dari A dan B. Itu jika kita mau cetak D, itu adalah sama dengan D. D-nya itu maksudnya intersection-nya ini. Lalu di sini kita berikan keterangan string adalah apa? Irisan dari A dan B tutup string ini. Oke, kita running ini, run. Nah, ini hasilnya. C di sini itu ini. Sedangkan C yang ini itu hasil eksekusi program irisan ini, 1, 2, 3. Sedangkan tulisan ini tuh hasil string ini. Ini adalah gabungan. Dan sedangkan ini adalah running
dari hasil running program ini juga ya. Saudara bisa cek apa benar A digabung B itu adalah hasilnya 1, 2, 3 ya. Jadi yang berada di A sekaligus yang berada di B. Hasilnya adalah apa? Yaitu yang saya ulangi tadi ya. A gabungan B itu adalah apa? Anggotanya itu adalah yang anggota A atau anggota B. Lalu bagaimana irisannya? A irisan B. Ya tentunya yang berada di A dan juga berada di B. Yang berada di A dan berada di B itu ya 1, 2. Berada di A, 1, 2 itu juga berada di B. Jadi hasilnya 1, 2, himpunan 1, 2. Ya. Oke. Berikutnya kita lihat di sini perintah untuk apa? Bagaimana kita membuat himpunan bagian. Oke, katakanlah himpunan bagiannya itu kita namakan apa? D tadi ya. Apakah himpunan bagian daripada A? Kita tanyakan ya di sini. Di B ini apakah D itu merupakan himpunan bagian daripada B? Apakah A itu himpunan bagian daripada B? Apakah B itu subset A? Maksudnya apakah B itu? Ya kita bisa lihat di sini. Ini kalau kita mau cetak ya. Supaya apa? Kita menampilkan apa secara latex ini. Kita bisa pelajarilah apa sintak penulisan ini ya. Ikuti aja nanti. Kita running ya. Nah, ini. Apakah D subset daripada A? True, benar. Saudara bisa cek D-nya apa, A-nya apa. Apakah D itu subset daripada B? True, benar. Apakah A subset daripada B? True, benar. Apakah B subset daripada A? Salah. Nah, ini saudara bisa lihat. Jadi B itu bukan subset daripada A, tetapi yang benar A himpunan bagian daripada apa? B. Dia mengenal secara apa? Saga ini. Ini suatu hal yang apa sangat powerful ya. Lalu bagaimana kalau kita mau mengurangi A dikurangi B, B dikurangi A? Ya kurangi aja, A kurangi B, B kurangi A. Nanti kita cocokkan dengan apa yang telah apakah benar. Di A dikurangi B itu ternyata himpunan kosong. Di B dikurangi A itu adalah himpunan 3. Saudara lihat di sini A-nya. Kalau kita lihat A dikurangi B, ada A sekian dikurangi B, habis ya himpunan kosong. Sedangkan B dikurangi A hasilnya 3. Himpunan A 1, 2. Jadi himpunan yang isinya 3. Saudara bisa cek ya di sini. Hasilnya ini, Saga bisa mengenal itu. Ya. Lalu, bagaimana kalau kita menambah? Di sini himpunan yang dimaksud tambah, A tambah B dan B tambah A itu kita gunakan, yaitu yang pengetahuan kita berkaitan dengan apa? Beda simetrik, yang tanda segitiga. Ya, yang kita telah jelaskan tadi. Dan dia komutatif, A plus B dan B plus A. Tidak seperti A dikurangi B itu belum tentu sama dengan B dikurangi A. Tetapi kalau A ditambah B, B tambah A secara himpunan itu dengan pengertian beda simetrik itu hasilnya adalah pasti sama. Ini hasilnya adalah apa? Elemen dengan himpunan apa? Hanya satu elemen yaitu 3. Kardinalitas yaitu berkaitan dengan banyaknya elemen. Jadi banyaknya elemen A itu perintahnya A titik kardinalite kurung buka kurung tutup. Itu maksudnya banyaknya elemen A, banyaknya elemen B. Oke, kita lihat di sini tadi banyaknya elemen 2 dan 3 ya, A dan B itu. Banyaknya elemen A itu 2, banyaknya elemen B itu 3. Oke. Perintah-perintah ini saudara tinggal praktis aja lah ya. Perintah ya, yang ini hanya nama yang sebelah kiri ini. Oke. Lalu bagaimana kita membuat pasangan terurut daripada A kali B atau B kali A. Ingat pasangan terurut A kali B dan B kali A itu beda himpunan. Karena urutan yang pertama di sini A, yang di sini urutan elemen B. Secara umum beda. Yaitu kita nulisnya set di sini. Ini hanya apa? Kita namakan nanti hasilnya apa? Sebelah kiri itu A kali B, yang belakang ini B kali A.
Ini perintah set, lalu kurung buka, kurung tutup. Ini apa yang akan kita himpun? Yaitu list. Apa yang kita list? Yaitu apa? Pasangan dari A, B for A in A, maksudnya A anggota A, dan juga for B in B. Yang ini dibalik tentunya ya. Yaitu B, A, yaitu A-nya tetap di A, tapi A yang di sini ya urutan. Dan for B in B. Oke, ini menampilkan secara cetak ya. Kita running ini hasilnya. Kita tahu ini. Jadi urutan yang pertama ini A tadi ya, berpasangan dengan apa? B. Ini A berpasangan dengan 3. Jadi A-nya itu himpunan 1 dan 2 ya. Dia berpasangan dengan 2, berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan 2. Ini 1 berpasangan dengan 1, satunya. Dan kalau kita lihat bahwasanya terlihat pasti tidak sama. Ayo, mengapa tidak sama? Yang mana bagian yang tidak sama? 23 ini ya. 23 berada di A kali B, tetapi tidak berada di B kali A. Tidak ada di sini. Yang ada 32. Cukup untuk membuktikan apa dua himpunan tidak sama ya. Itu apa? Ada suatu elemen yang di A kali B itu tidak berada di B kali A. Atau sebaliknya, itu juga bisa saudara gunakan. Ada elemen yang di B kali A tidak berada di A kali B. Kita bisa lihat ya, dengan saga cek ya ini. Apakah A kali B itu sama dengan B kali A? Tentunya false. Tidak benar. Kardinalitasnya ya. Kita bisa lihat ya. Jadi kardinalitas daripada C itu sama dengan kardinalitas daripada A ditambah kardinalitas daripada apa? B dikurangi kardinalitas daripada D. Saudara lihat apa di catatan apa keterangan sebelumnya ya. Mengapa rumus ini muncul? True, benar ya. Oke. Lalu kita memeriksa apakah kardinalitas dari A kali B sama dengan kardinalitas B kali A dan A kali B. Apakah kardinalitas A dikalikan kardinalitas B. Tentunya ini sama semua. Ya. Tentunya ini sama semua ya. Hasilnya itu saudara bisa lihat dari keterangan apa yang di atasnya ya. Oke. Bagaimana kita membuat himpunan P yang berurut ini ya 1 2 3 4 5 6. Tidak perlu saudara hitung apa tuliskan 1 2 3 4 5 cukup apa? 1 lalu titik 2 ini 6. Ini yang maksudnya nanti 1 sampai 6 akan dihimpun. Jadi tidak seluruhnya saudara mengelis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup ini. Ini perintahnya. Set itu tanda himpunan nanti apa. Ini kita tampilkan di sini kita running. Ini keluar. Oke. Lalu bagaimana kita membuat sesuatu apa subset dari P kali P urutannya ini. Ingat P kali P ini urutan X Y. Tetapi yang dimana apa berelasi ini tentunya yaitu apa? Kalau X kurang daripada Y. Kapan pasangan berurutan XY ini terletak pada suatu A kali ya AA ini ya. Kalau apa? X-nya kurang daripada Y. Ini sudah berkaitan satu relasi. Ingat, suatu relasi tadi itu adalah apa? Himpunan bagian daripada apa? Ini berarti relasi pada P kali P. Apa? Himpunan bagian daripada apa? P kali P. Itu namanya relasi. Di sini relasinya bagaimana? Yaitu dia berelasi kalau apa? X-nya dibandingkan dengan Y itu X kurang daripada Y. Dia merupakan suatu relasi pada himpunan P. Bagaimana kita menuliskan dalam saga? Sangat mudah ya. Yang pertama, himpun pasangan berurutan dari P kali P. Yaitu apa? Katakanlah kita list di sini apa? Ini perintahnya X, Y, di mana X-nya anggota P, Y-nya juga anggota P. Karena apa?
bagian X dan Y ini sama-sama anggota P. Tetapi bagaimana relasinya? Ya sama, X dan Y itu berada di P, ya, kali P, ya. Ini X, Y ini. X-nya berada di P, Y-nya berada di P. Ya. Tetapi apa? Yang diminta X harus kurang daripada Y. Logikanya sangat memudahkan bagi orang matematik untuk mengikuti hal ini. Kita tampilkan di sini. Saudara bisa periksa di sini. Oke, sebelum kita lihat di sini ya. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti P kali P itu banyaknya 36 ini kalau saudara itu. Pasangan berurutan daripada P kali P itu 1,3, 6, ini tidak di apa? Secara himpunan itu tadi kita sudah katakan himpunan 1,2 itu sama dengan 2,1. Tidak harus urut ya, 1, 2, 1, dan 2,1. Secara himpunan itu pasti sama. Oke, ini sebanyak 36 ini. Saudara bisa cek ini elemennya sebanyak 36. Tetapi sekarang relasinya ya, yaitu pasangan urutan X, Y yang berada di apa? P kali P, tetapi X-nya apa? Kurang daripada Y. Ternyata banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yaitu separuh daripada ya, 36, sebagian ya. Kalau kita ngomong separuh nanti dikira setengahnya. Oke. Dan kita cek apa benar bagian X itu selalu kurang daripada Y. Ini bisa saudara lihat 1 kurang daripada 2, 1 kurang daripada 3, 2 kurang daripada 6, 4 kurang. Tidak akan salah ini ya. Oke. Ini contoh relasi. Lalu apakah benar dia merupakan subset daripada apa? P kali P? Ya. Kita sudah mengenalkan tadi ya, tinggal kita ketik. Tadi kita namakan tadi AA ya. Merupakan apa? Relasinya tadi. Apakah subset himpunan bagian daripada apa? Pasangan terurut di P yaitu P kali P. Oke. Ini perintahnya. Apakah ini himpunan ini itu subset daripada ini? Ya. True. Ini perintahnya ya. Sudah bisa pelajari ini apa? Sintak ini ya. Oke. Cek apakah X kurang daripada Y bila X, Y di A. Jadi benar enggak? Kalau X kurang daripada Y itu, maka apa? Pasangan terurut X, Y itu pasti berada di relasinya tadi. Jadi perintahnya ini, ini semua ya kita cek. Semua yang X kurang daripada Y untuk X, Y-nya berada di relasinya tadi itu, apakah benar? Jawabannya pasti harus true. True. Apakah X, Y bila apa? X, Y itu anggota relasinya ini? Ya benar. Bahwasanya apa yang berada di X, Y yang berelasi X kurang daripada Y itu pasti apa? Dia benar. Lalu cek apakah XZ di relasinya itu ya. Bila XY di relasinya itu dan YZ di relasinya. Jadi maksudnya begini. Jadi X ya kita terangkan secara matematik. Ini. Jadi ini kalimat-kalimat ini X Z di AA itu berarti apa? Saudara ingat berelasi berarti ini artinya. X kurang daripada Z kan. Ya. Cek apakah ini anggota relasinya R. Bila, ini kalau ya, bila apa? Ini tanda tanya kan. Bila apa? Bila X ini kurang daripada Y dan apa? Dan Y kurang daripada Z. Ya. Kalau saudara mempunyai X kurang daripada Y
Y kurang daripada Z itu berakibat ini. Nah, apakah saya bisa melakukan hal ini? Ya, ini perintahnya untuk melihat di sini. Semua kita cek ya. X, Y, Z itu berelasi, artinya X, Z itu yaitu X kurang daripada Z. Untuk kalau apa? X, Y kurang daripada Y dan Y kurang daripada Z. Apakah benar ini? Tentunya benar. Ini perintahnya ya. Oke, kita coba apa? Run ini. True. Oke. Hapus ini supaya tidak ganggu ya. Jadi benar dia. Lalu relasi sama dengan, kita coba contoh ini ya, relasi sama dengan. Kita katakanlah mempunyai himpunan ini. Untuk menampilkan himpunan ini tidak perlu ditulis seluruhnya, bisa tadi dengan 1.2 lalu sampai 5. Itu juga nih 1 titik sampai 2, 3 kan itu. Ada dua himpunan A dan B. R-nya itu himpunan A, B ini listnya. Di mana A anggota A, B yang. Jadi ini maksudnya mau menghimpun A kali B. Oke. Lalu yang kita ambil apa? Yang sama dengan, yaitu di sini apa? Ya kita berarti bagian yang pertama A, yang bagian yang kedua juga A. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya pasti apa? Di sini kalau 3, di sini 3, ini 1, ini 1, ini 2, ini 2. Oke. Nah, sekarang relasi ekuivalen ini. Ini bagian apa? Bagian penting di dalam apa? Di dalam kuliah mengenai relasi ya. Oke, relasi ekuivalen kita apa? Bahas pada apa? Video yang berikutnya ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat ya bagi apa? Memberikan kemudahan ya. Bagaimana apa? Tutorial ini sebenarnya tutorial apa? Yang berkaitan dengan apa? Materi relasi ya. Pada video berikutnya kita coba ya, membahas relasi ekuivalen. Dan pembahasan di sini tadi kita tekankan sebenarnya untuk proses kita berinteraksi dengan apa? Sagem. Sampai jumpa saudara-saudara.